Dan untuk mengelaborasinya kita sudah terhubung lewat sambungan Zoom dari luar studio dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok, Herlangga Wisnu Murdianto. Selamat sore Pak Herlangga. Oke, sore Mas Ya, Ferdi. Pak Herlangga terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini. Pak Herlangga, kita update Ya, dulu sudah di tahap apa pemeriksaan kasus dugaan korupsi di Damkar Depok ini Pak yang ditangani oleh Kejari. Karena kabarnya sudah ada oknum pejabat eselon juga yang diperiksa Pak dari kedinasan tersebut. oke. Jadi begini, tahapan dalam pemeriksaan kita masih dalam pool data dan paket, yaitu adalah permintaan keterangan dan informasi. Jadi kita belum memeriksa tahapan saksi belum. Jadi hanya melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang dirasa mengetahui tentang kejadian tersebut. Seperti itu. Oke, pihak-pihak ini termasuk pejabat eselon yang disebutkan tadi di awal, begitu Pak Herlangga? Ya, bisa dikatakan begitu karena memang kan semua pihak yang memang mengetahui memang wajib kita mintai keterangan. Cuman kita belum masuk dalam tahap penyelidikan, masih dalam tahap pengumpulan bahan data dan keterangan saja. Oke, berarti belum dianggap cukup begitu ya data dan keterangan yang disampaikan oleh si Sandinya sendiri begitu ya. Karena kalau tidak salah Betul. Kejari sendiri sudah mengendus adanya kasus serupa di kedinasan tersebut atau bagaimana sebenarnya Pak spesifik yang terjadi? Oke, jadi begini. Sekitar bulan Maret akhir di media online di Kota Depok memang sedang ramai diberitakan adanya dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran. Kita sebagai instansi penegak hukum dengan adanya pemberitaan tersebut kita langsung bergerak untuk mengetahui apa yang terjadi. Sekitar bulan April ada laporan resmi masuk ke Kejaksaan Negeri Depok melalui pelayanan terpadu satu pintu, di mana laporan tersebut ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Depok mengenai dugaan-dugaan tindak pidana korupsi. Karena hal ini masih dugaan, jadi kita menindaklanjuti laporan tersebut. Sehingga akhirnya sampai saat ini kita masih melakukan pengumpulan data dan keterangan. Biasa kita sebut pool data, pool bucket. Seperti itu, Mas. Oke, Pak Herlangga, dari data dan keterangan yang dikumpulkan dari pihak Sandi dan juga pejabat yang tadi juga Anda sampaikan, apakah sesuai Pak bahwa kemudian aduannya ini memang terkait dengan dugaan korupsi pengadaan sepatu begitu dan juga pemotongan honor begitu dari tenaga honorer ini secara paksa begitu atau bagaimana yang sebenarnya terjadi? Untuk materi, karena ini sudah menanyakan materi ya. Materi kita belum bisa memberikan, intinya kita masih dalam melakukan permintaan keterangan. Seperti itu. Bagaimana hasilnya nanti baru kita lakukan kesimpulan di minggu-minggu depan mungkin. Oke, saya mewakili publik Pak Herlangga bahwa kemudian ingin dipastikan kasus ini diadili seadil-adilnya begitu dengan terbuka begitu karena ada kekhawatiran begitu Pak dari publik bahwa kalau sudah melibatkan pejabat eselon yang punya taring begitu ini kasusnya biasanya akan lambat saja begitu penanganannya atau tidak diketahui oleh publik begitu tertutup begitu atau bagaimana kita mengkonfirmasi ini Pak Herlangga? Oke, kalau soal mengadili seadil-adilnya ini belum tahap untuk situ ya. Kita hanya membuat terang faktanya. Jadi kita mengumpulkan sekali lagi kita masih dalam tahap pengumpulan informasi berupa keterangan dan data. Kalau kekhawatiran dari masyarakat, saya rasa tidak karena dengan masyarakat melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Depok berarti masyarakat masih percaya kepada kita. Jadi kita di sini akan melayani semua laporan yang masuk. Dan kepercayaan itu bisa dilihat pada hari ini di Kejaksaan Negeri Depok telah banyak dukungan-dukungan berupa kiriman papan bunga dari seluruh lapisan masyarakat yang mendukung kita untuk menuntaskan permasalahan ini. Namun karena sifatnya masih melakukan pool data pool bucket, jadi kita belum ada kesimpulan. Kita justru masih akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
begitu Mas. Oke, kita tumpangkan kepercayaan masyarakat itu ke jari Depok untuk kemudian kasus ini bisa diselesaikan secara terbuka dan seadil-adilnya. Terima kasih Pak Herlangga sudah bergabung dengan kita sore ini. Ya. Terima kasih Mas Ferdi.